Oke, so welcome back to live Telegram di Trading Tambah Baper ya, teman-teman Telegram. Kita hari ini nge-live lagi di Telegram untuk kita, untuk gua pribadi memberikan monthly market review lah, monthly market review atas outlook gua terhadap market crypto, teman-teman ya. Kira-kira di bulan Agustus ini akan kemana ya? Kalau kemarin kan kita menunggu-nunggu nih sebenarnya menunggu-nunggu closing monthly akan seperti apa dan ternyata tadi pagi kita mendapatkan closing monthly-nya Bitcoin ya. Kita dapat closing monthly-nya Bitcoin itu di angka 64.640 ya. Jadi angkanya cukup jelek teman-teman. Angkanya adalah 66.640 kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah closing monthly di bulan Juli. Dimana kalau kita perhatikan ya closing monthly ini relatif biasa aja teman-teman ya, relatif biasa aja. Tapi kita masih menunjukkan bahwa sebenarnya market crypto ini masih kuat teman-teman, masih dalam pergerakan yang sideways, bukan yang maksudnya pergerakan yang bearish gitu, dimana ya artinya cukup bagus gitu teman-teman ya, cukup bagus walaupun kalau kita lihat memang sideways-nya parah banget dan volatilitasnya memang kalau kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil itu jauh lebih besar gitu ya dibandingkan cycle-cycle sebelumnya teman-teman, karena kalau kita yang teman-teman sering melihat cycle-cycle sebelumnya, biasanya sideways itu kalau memang sideways ya sideways aja, membosankan marketnya. Nah kalau ini enggak teman-teman, kalau ini dia bisa satu arah turun, bisa langsung satu arah naik lagi gitu ya. Dan ya kalau kita lihat teman-teman, sekarang tadi tadi pagi sih sebenarnya ada aku kirim di dalam ini ya di Telegram gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton lewat YouTube ini yang belum join Telegram bisa silakan join Telegram di link di deskripsi ya. Di TTB Crypto gue sering memberikan update-update market terhadap apa yang gue lihat dalam waktu dekat lah teman-teman gitu ya. Nah sekarang kita melakukan sedikit monthly market review kira-kira nih uh, at least 1 bulan ke depan atau bahkan beberapa bulan ke depan nih market akan kemana teman-teman ya. Jadi mungkin gue close dulu ya teman-teman ya, gue close dulu biar teman-teman tahu konteksnya seperti apa gitu ya, konteksnya seperti apa. Nah jadi ini gue nggak hapus ya karena ini kebetulan nanti gue mau bahas ini kan, kalau teman-teman lihat aku ada mempertandakan tanggal-tanggalnya di sini. Nah nanti kita akan bahas sedikit yang tadi tadi sore aku udah bilang nih bahwa tadi siang gue bilang bahwa nanti di tanggal 4 Agustus sampai tanggal 27 itu akan ada fase Mercury retrograde lagi. Nah, fase Mercury retrograde ini sejak dari kita nge-live itu sudah sering kita bahas gitu teman-teman ya, dan sekarang udah masuk lagi ke dalam fase Mercury retrograde. Nanti kita akan ulas atau bahas sedikit. Sebenarnya kalau teman-teman yang udah lama ngikutin tuh harusnya udah tahu lah fase Mercury retrograde itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, jadi Bitcoin purely masih sideways teman-teman ya, secara Bitcoinnya sendiri teman-teman. Secara Bitcoinnya sendiri itu purely masih sideways di area di atas sekitaran ATH. Jadi jatuhnya kita ini masih reclaiming ATH lah gitu ya. Kita masih reclaiming ATH, masih cukup kuat dan belum ada pertanda bahwa akan lanjut ataupun akan jebol turun ke bawah lagi teman-teman ya. Kalau kita melihat secara sentimen dan kita lihat secara pergerakan tuh belum ada pergerakan yang sangat-sangat besar. Jadi masih sangat sideways di area sekitar 50.000 sampai di 70.000 ya. Nah, tapi ini pergerakan yang cukup sebenarnya wajar teman-teman ya. Kenapa wajar? Ya simple, sederhana teman-teman. Karena ini adalah area TH. Ini adalah area TH masa lalu di mana ya gue tahu pasti banyak orang yang nyangkut di sini ya di tahun 2021 dan mungkin di tahun 2024 ini ya antara buyer dan seller pun perang di harga-harga kurang lebih di harga sini teman-teman ya. Mereka perang, ada yang mau jual banyak, ada yang mau beli banyak gitu ya. Gue juga tahu lah di tahun 2020 2021 itu hampir semua orang di seluruh dunia, bahkan influencer-influencer tuh mencoba atau mencicipi market crypto, teman-teman ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah pergerakan yang bisa gue bilang cukup wajar lah. Kita meretest di area-area di atas ini dan ya itu adalah setelah halving semenjak kita di bulan April ya, kalau nggak salah ya, di bulan April kita marketnya kita udah mulai sideways banget gitu ya. Dan kalau kita lihat, ini kita udah, kalau base dari halving ya, dari halving kita udah sideways kurang lebih hampir 4 bulan teman-teman ya. Jadi sebenarnya seharusnya sih teman-teman kalau kita melihat daripada halving-halving yang sebelumnya, gue sih harus buka di chart yang satu lagi ya, tapi kalau kita lihat di halving-halving sebelumnya, itu biasanya sideways itu rata-rata ya di atas 2 bulan teman-teman ya, di atas 2 bulan itu biasanya marketnya udah mulai bergairah lagi teman-teman. Yang pasti teman-teman, yang pasti yang kita bisa perhatikan adalah kalau kita perhatikan teman-teman secara news ya, secara news mungkin seperti MT Gox itu sudah distribusi teman-teman. MT Gox sudah distribusi, lalu juga menurut aku lah ya, at least sampai yang aku tahu, itu saat ini kita nggak ada seller-seller besar lagi sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita nggak ada bad news yang gimana-gimana lagi, tetapi
kalau kita perhatikan, ya positif newsnya juga nggak ada. Positif newsnya juga nggak ada. Kita cuman akan merayakan pesta pemilu nanti di bulan November, teman-teman. Which is kalau kita dari Agustus, September, Oktober, November, berarti ada 4 bulan lagi nih market untuk mencapai ke pemilihan US. Nah, mungkin gua akan kasih sedikit dulu gambaran gitu ya, gambaran di teknikalnya kenapa sih tadi gua ngegambarin seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat, teman-teman ya, kalau kita lihat ya sebenarnya market ini sudah bergerak ya, kalau teman-teman yang memahami smart money concept, market itu sudah sempat mengambil sampai all time high-nya, teman-teman ya, sudah mengambil sampai all time high-nya. Nah, di kala masuk all time high, nah ternyata nih di sini ada seperti false breakout lah, seperti false breakout. Dan biasanya kalau kita mengenal yang namanya smart money concept, kalau ada pergerakan yang namanya breakout structure gitu ya, jadi kan ini kan market itu kan kalau kita lihat dari jangka panjangnya gitu ya, jangka panjangnya market itu selalu bergerak 1, 2, 3, 4. Nah, ini sekarang breakout structure, nah sekarang dia lagi turun nih, lagi sedikit koreksi nih. Nah, apakah akan double top nih? Ya, tentunya kita belum bisa ngomong, teman-teman ya. Tentunya kita belum bisa ngomong apakah akan double top besar sampai Bitcoin balik ke 0 atau balik ke 3.000 ya. Kita nggak bisa ngomong seperti itu juga, teman-teman ya, karena itu terlalu spekulatif namanya. Ya, nah yang pasti ini kita udah break of structure atau kita bahasanya ngambil liquidity, dan akhirnya kalau kita lihat di sini ya, ini seperti yang kita sudah pernah sempat bahas bahwa di sini tuh ada area fair value gap. Jadi ini menjadi area support terdekatnya untuk si Bitcoin, di mana kalau selama Bitcoin tidak kehilangan area 50 ribunya, artinya Bitcoin sendiri itu masih dalam fase bullish yang jangka panjang. Tinggal kita menunggu kira-kira breakoutnya kapan. Nah, itu adalah tadi gambaran di monthly chart. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat, teman-teman, secara bulan Julinya ini sudah cukup bagus, di mana kita itu mantul lagi dari area fair value gap terdekat ya. Juga kalau kita pakai MA itu kena di MA10 gitu ya, MA10 tepat di sini yang garis warna putih. Nah, dan closingnya relatif hijau, teman-teman ya, relatif hijau, walaupun ini sebenarnya agak doji, teman-teman ya, mirip-mirip doji karena hijaunya tuh very kecil. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya marketnya mau breakout itu sudah siap. Kenapa gue bisa bilang udah siap, teman-teman? Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya yang mana aja. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, kira-kira di 1 September 2023. Ya, dimana kalau kita lihat juga itu hijaunya kecil, selanjutnya baru dia breakout ke atas gitu ya. Nah, kita juga bisa ngambil dari ya, bisa kita ambil misalnya dari September 2016, ini juga bisa. Ya, kalau kita mau ngambil juga dari April 16, ini juga bisa ya. Pada dasarnya ketika kita melihat adanya hijau kecil di satu bulan artinya ada kemungkinan sebenarnya sekitar 70% lah, sekitar 60% sampai 70%. Selanjutnya bulan selanjutnya itu adalah kenaikan. Walaupun memang kita tidak tahu apakah akan sekuat apa gitu pergerakannya. Nah, itu adalah tadi pergerakan mandinya. Jadi ini masih dalam fase yang cukup bullish. Nah, sekarang kita masuk ke dalam time frame weekly-nya, teman-teman ya. Kita masuk ke dalam time frame weekly-nya. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly, seperti yang gue udah ngomong, bahwa kita itu sudah berhasil breakout daripada bullish inside bar, tetapi kita belum retest, teman-teman ya. Ini kemarin kita di weekly market review kita ada kasih pandangan, kita belum retest, teman-teman. Nah, retestnya di mana? Nah, kemungkinan retest itu akan terjadi di fair value gap terkecilnya, teman-teman ya. Fair value gap terkecilnya yang mana di situ ada di sekitar area 63.000 sampai 63.500 ya, 63.500 sampai 61.500 gitu. Jadi kalau kita tulis ya di sini aja 63.500 sampai 61.500. Nah, ini kemungkinan yang akan menjadi supportnya Bitcoin dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Yang mana kalau kita tarik ke tarik ke kiri, berarti secara line chart, nah jatuhnya seperti ini, teman-teman. Jatuhnya adalah kita reclaim lagi yang sebelumnya ketika dia jebol, ini kan otomatis menjadi area resisten harusnya, teman-teman ya. Ternyata jebol lagi. Nah, sekarang ada kemungkinan dia balik dulu ke sekitar 62.500 gitu ya, sekitar 62.000, baru akhirnya Bitcoin-nya bisa bergerak lagi ke atas gitu. Itu adalah support terdekatnya untuk yang kita bisa lihat daripada si Bitcoin, teman-teman. Jadi ya kemungkinan teman-teman dalam minggu ini atau minggu depan harusnya kita masih akan ada penurunan lagi sedikit ya, at least sampai 62.500. Menurut aku sih akan terjadinya dalam minggu ini ya. Menurut aku akan terjadinya dalam minggu ini. Nah, kenapa dalam minggu ini? Nah, ini nanti akan aku jelaskan, teman-teman ya. Nanti akan aku jelaskan. Yang pasti kalau kita lihat, teman-teman, nah, Bitcoin sendiri secara time frame yang lebih kecil lagi, nah ya tentu kita bisa melihat, semua orang pun juga sama melihat adalah Bitcoin ini sedang membentuk sebuah pola pelanjutan gitu, teman-teman. Yang kalau di sini tuh bahasanya ya namanya adalah descending
broadening wedge, ya descending broadening wedge, yang mana kalau misalnya nanti dia breakout ya teman-teman bisa tahu lah bahwa kita akan ke 90.000 bahkan sampai ke 100.000. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi menurut gua pribadi, ini sebenarnya market itu sudah siap untuk melakukan breakout di bulan depan, teman-teman. Nah, kenapa? Kenapa breakout di bulan depan? Padahal tadi kalau kita lihat secara monthly chart, secara weekly chart itu masih biasa-biasa aja, tapi memang dalam waktu dekat nih ada support terdekat nih, yaitu di 63.500 sampai 61.500. Nah, gua akan jelaskan sedikit ke teman-teman. Ya, gua akan jelaskan sedikit ke teman-teman kenapa di tanggal tersebut. Yang pertama, teman-teman, nah ini mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin aku, harusnya teman-teman udah tahu bahwa gue suka trading ataupun gue suka berinvestasi gitu ya, berinvestasi melihat daripada time analysis, teman-teman. Salah satu time analysis yang gue sering pakai adalah full moon cycle, teman-teman ya. Jadi di bulan Agustus ini kita bisa perhatikan teman-teman bahwa nanti di bulan Agustus di tanggal 4 harusnya ya, bentar ya, mana ya? Moon Pace. Nah, Moon Pace calendar for the month of August. Sorry, bukan yang ini. Berarti gue nggak usah tulis yang ini. Bentar ya. New Moon Cycle August 2024. Sorry. New Moon. Mana nih ya? Yang kelihatan jelas. Bentar teman-teman ya. Kita open dulu. Sebentar. Moon Paces calendar. Nah, bukan yang ini, sorry. Apa yang ini aja ya? What is today? Nah, ini teman-teman ya. Nah, di Agustus 2024 di tanggal 4, which is tanggal 4 kita bisa melihat itu adalah di hari Minggu, teman-teman ya. Di hari Minggu. Nah, biasanya kalau misalnya dia terjadinya di hari Minggu, berarti ada kemungkinan dia H+1 atau H-1, yaitu di tanggal 2, antara tanggal 2 atau tanggal 5. Jadi, kuncinya adalah ada potensi untuk time reversal di tanggal 2 sampai tanggal 5 yang menyebabkan marketnya akan reversal naik ke atas. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman, menjelang kita mau turun ke tanggal 2, menjelang kita mau turun ke tanggal 4. Nah, marketnya bergerak turun, teman-teman ya, marketnya bergerak turun. Di mana tanggal 4? Tanggal 4 akan ada terjadi di weekend, yaitu di Minggu. Ya, marketnya bergerak turun. Nah, maka yang bisa gue lihat teman-teman, yang bisa gue lihat untuk saat ini ya, untuk saat ini adalah kemungkinan market akan terus melakukan penurunan dalam minggu ini sampai mungkin di titik 62.500 ya, sampai nantinya ada konfirmasi either di tanggal 5 atau tanggal 2, bisa jadi baru marketnya melakukan reversal naik ke atas lagi. Nah, itulah salah satu yang mendukung akan terjadinya pantulan dari area 62.000. Karena ini waktunya sudah sangat dekat ya teman-teman ya. Ini kan sudah tanggal 1, besok udah masuk tanggal 2 nih. Besok udah masuk tanggal 2, yaitu besok juga akan ada NFP ya, non-farm payroll, kalau teman-teman yang mengikuti news. Nah, lalu dan itu sekaligus menjadi area retestnya yang di weekly teman-teman ya. Area retest yang di weekly yang ada di line chart di sini. Oke, nah itulah menjadi salah satu potensi untuk reversal, yaitu di angka sekitar 62.000. Ya, nah itu yang bisa kita lihat untuk saat ini ya. Jadi kurang lebih pergerakannya yang gue bisa lihat dalam time frame kecil seperti itu. Nah, yang gue mau bahas lebih jauh teman-teman, adalah potensi. Koko kemarin pernah sempat bilang kalau misalnya di bulan Juli ini kita bisa close hijau aja, kalau tidak minimal doji. Gue pernah ngomong ke teman-teman bahwa ada kemungkinan di bulan Agustus kita bisa mengalami breakout sampai ke angka 80.000. Apa alasannya? Nah, hari ini gue mau kasih teman-teman sedikit gambaran. Oke, teman-teman sedikit gambaran. Jadi proyeksi gue di dalam bulan Agustus ini kemungkinan marketnya akan bullish kembali. Terutama untuk kita ngomongin Bitcoin ya. Ya tentu kalau kita udah ngomongin Bitcoin, jika Bitcoinnya naik ya biasanya nanti yang lain akan ikutan. Ya, nah yang pasti gue memproyeksikan bahwa Bitcoin akan mencetak ATH yang baru nanti di bulan Agustus ini. Oke, itu yang gue lihat untuk saat ini. Nah, apa alasan utamanya? Nah, yang pertama jelas tadi adalah kondisi candle-nya, kondisi price action-nya, mulai dari weekly, mulai dari monthly tadi, gitu ya. Itu adalah kondisinya. Dan yang ketiga mungkin kalau mungkin teman-teman percaya ya bahwa fundamental, ya secara fundamental tidak ada pertanda nih bahwa Bitcoin itu adalah scam. Bitcoin ini akan turun, akan ada yang ngedam Bitcoin banyak gitu ya. Belum ada lagi bad news seperti itu, teman-teman. Ya, walaupun kalau kita lihat mungkin kalau kita teman-teman nanti akan menemukan nih, di sini akan ada yang menggambar seperti rising wedge. Tentu pasti ada yang menggambar seperti rising wedge ya. Mungkin ini rising wedge-nya di sini berarti artinya udah breakout gitu ya. Nah, bisa jadi juga ya marketnya bisa turun ya.
Walaupun kalaupun misalnya turun, ya kemungkinan turunnya paling either dia balik ke support di area sini, atau tidak ya dia paling tidak masuk ke 50.000 lagi. Kurang lebih seperti itu. Yang pasti kita lihat sekarang proyeksinya seperti itu. Nah, gue akan menambahkan sedikit analisa, teman-teman. Gue akan menambahkan sedikit analisa. Kenapa ada kemungkinan, ini gue sudah tandain ke teman-teman, yaitu di tanggal 4 Agustus sampai 27 Agustus, which is makan waktu 1 bulan, di dalam bulan ini, full, itu harusnya market akan mengalami kenaikan lumayan signifikan sampai ke angka 80.000, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa? Ya, yang pertama adalah teman-teman harus mengenal yang namanya Mercury retrograde. Oke, Mercury retrograde. Nah, gue tidak akan bisa menjelaskan ke teman-teman 100% Mercury retrograde itu hal apa, tapi yang pasti Mercury retrograde ini terjadi di alam semesta kita, teman-teman ya. Di alam semesta kita setiap tahunnya biasanya bisa 4 kali. Biasa 3-5 kali ya, standarnya 4 kali, tapi di tahun ini kalau nggak salah 3 kali ya, 3 kali kalau dia tidak ngitung yang bulan Januari awal kemarin. Nah, Mercury retrograde ini, teman-teman, itu adalah sebuah fase, bisa dibilang seperti fase alam semesta yang mempengaruhi psikologisnya manusia. Ya, psikologisnya manusia, teman-teman. Ya, di tahun 2024 ini, nanti di tanggal Agustus 4 sampai Agustus 27 akan terjadi namanya Mercury retrograde. Tentu ini teman-teman gue kasih disclaimer bahwa gue tidak membuat teman-teman fanatik terhadap Mercury retrograde. Gue juga bukan orang yang percaya banget sama Mercury retrograde. Tetapi teman-teman, ada beberapa ada beberapa analis yang memakai astrologi ini untuk melihat pasar keuangan seperti apa, teman-teman. Ya, nah tapi kita nggak perlu tahu lah, teman-teman. Kita nggak perlu tahu Mercury retrograde ini artinya apa, siapa penemunya, siapa yang ngeriset. Nah, kita bisa ngeriset sendiri sebenarnya, teman-teman. Ya, nah jadi sekarang gue akan memberikan teman-teman sedikit gambaran gitu ya. Mercury retrograde itu seperti apa? Nah, gue udah pernah tulis di Telegram. Jadi teman-teman yang mau baca, silakan baca ke bagian sini. Ini adalah kesimpulan daripada setelah gue mengambil kesimpulan atas Mercury retrograde itu akan mempengaruhi market kripto seperti apa. Ya, market kripto seperti apa. Yang pasti gue udah pernah tulis di sini, fase MR itu biasanya sideways. Nah, tapi gue ada kasih petunjuk. Tapi jika dalam 5 hari pertama sekian, nah teman-teman bisa baca di sana. Nah, sekarang gue akan memberikan teman-teman sedikit gambaran, teman-teman, atas analisa gue Mercury retrograde ini akan seperti apa. Nah, gue sesederhana sebenarnya, teman-teman ya. Gue sebenarnya tadi sudah sedikit mengambil banyak kesimpulan-kesimpulan dari berbagai Mercury retrograde dari tahun 2020 sampai di tahun 2024 ya. Nah, tetapi gue akan memberikan teman-teman satu kesimpulan dulu, teman-teman ya. Nah, jadi kita ngambil dulu ya halving date 2020 Bitcoin ya. Halving date 2020 Bitcoin itu terjadi di Mei 11 2020 ya, teman-teman. Jadi kita tandain, teman-teman, Mei 11 2020 itu adalah halving Bitcoin. Jadi Mei 11 2020 itu di sini ya, teman-teman ya, di sini. Itu di Mei 11 2020. Oke. Nah, sekarang kita lihat di 2024 halving Bitcoin-nya seperti apa. Tanggalnya berapa? Yaitu April 19. Oke, kita ambil angka April 19, which is April 19 kurang lebihnya di sini ya, kurang lebihnya di sini. Ya, jadi posisinya adalah Mercury retrograde terdekat setelah halving yang ketiga kemarin itu ada di tanggal di sini gue udah kasih tanda, yaitu di 12 Oktober sampai 2 November 2020. Ya, nah itu terjadi juga Mercury retrograde dan yang kedua kali terjadi juga di sini. Nah, kita lihat teman-teman ya. Jadi ini gue udah tandain 2 tanggal ini sebagai Mercury retrograde yang akan terjadi di 2024 ya. Contoh teman-teman bisa lihat di sini ya, yaitu di Agustus tanggal 4 sampai Agustus 27 sama November 25 sampai Desember 15 ya. Nah, jadi gue bisa kasih teman-teman gambaran seperti ini ya, gambaran seperti ini. Jadi teman-teman lihat apa yang terjadi di saat Oktober November 2020 itu. Ya, Oktober dari November. Nah, ini adalah kondisi ketika marketnya terjadi Mercury retrograde. Ya, nah teman-teman bisa perhatikan, sebelum terjadinya Mercury retrograde, tren terakhir market adalah dia mengalami penurunan, lalu dia recovery pelan-pelan, dan ketika dia recovery pelan-pelan, akhirnya di fase Mercury retrograde, dia mengalami bull run untuk pertama kalinya.
Ya, dia mengalami buruan untuk pertama kalinya. Teman-teman bisa lihat ada satu candlestick yang gede banget di 5 hari pertama. Ya, catatannya adalah 5 hari pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Pas banget di tanggal kelima, Bitcoinnya plus 7,45%. Dan di sanalah terjadi pertama kalinya buruan. Ya, gue tidak ngomong bahwa setelah Mercury retrograde ini akan terjadi buruan, teman-teman ya. Terjadi buruan yang besar banget. Gue tidak ngomong, tapi at least kita bisa melihat bahwa setelah halving ada Mercury retrograde dan fase marketnya adalah bullish, akhirnya dia bergerak naik ke atas. Ya, dan dia masuk lagi ke fase Mercury retrograde lagi di 30 Januari 2021 sampai 21 Februari 2021. Apa yang terjadi di sana? Jadi, sebelum terjadinya dia masuk ke sini, marketnya sideways. Marketnya sideways membentuk seperti pola falling wedge. Akhirnya, tepat setelah dia di fase Mercury retrograde, marketnya mengalami breakout naik ke atas. Dan kebetulan banget, pas di tanggal 21 Februari 2021, di mana di situ Mercury retrograde-nya selesai, marketnya ngedam ke bawah. Walaupun dia ada kembali lagi naik ke atas, tapi disinilah terjadi peak-nya market. Di sini terjadi peak-nya market, atau peak-nya buruan, kita bisa ngomong. Jadi, di Mercury retrograde pertama setelah halving, dia mulai. Nah, Mercury retrograde yang kedua, dia berhenti, teman-teman. Di sana dia berhenti buruannya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di sini, secara Bitcoin, artinya dia mengalami 400% di situ, mengalami kenaikan 400%, tepat setelah Mercury retrograde, marketnya sideways, dan akhirnya area sini menjadi area topnya, atau puncaknya, teman-teman. Ya, itu yang bisa kita lihat. Nah, kita balik ke sini, teman-teman, sekarang. Jadi ini kita tadi udah lihat ya, ini adalah halving 2020. Nah, coba kalau kita kasih sedikit ukur ya, teman-teman ya. Kita ngukur sedikit dari halving sampai dia Mercury retrograde itu memakan waktu sampai 158 bar atau dalam kurung 158 hari. 158 hari. Oke, sebelum dia akhirnya masuk ke Mercury retrograde. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, tadi adalah April tanggal 19, yaitu di halvingnya di sini. Ya, halving tanggal 19. Nah, kalau kita tarik dari sini ke sini, itu baru 109 hari. Baru 109 hari. Jadi perbedaannya ada sekitar 50 hari, teman-teman. Nah, tapi konteksnya adalah, ini adalah halving, dan setelah ini akan kita masuk ke dalam fase Mercury retrograde. Nah, kalau 158 di mana? 158 dia kurang lebih di September. Nah, tapi kalau kita lihat, nah ini fase Mercury retrograde-nya akan masuk di tanggal 4 Agustus dan sampai 27 Agustus. Nah, atas apa yang kita lihat tadi, nah ini pergerakannya mirip, teman-teman, hampir mirip. Kenapa? Nah, marketnya lagi sideways. Sebelum dia masuk ke dalam fase Mercury retrograde. Sebelumnya itu kita ada masuk fase Mercury retrograde juga, teman-teman ya. Itu di tanggal sini kalau nggak salah, sampai di tanggal gua lupa exactly-nya di mana, kalau nggak salah di sini. Kurang lebih dari sini sampai sini itu ada Mercury retrograde. Ya, ini hasilnya sideways walaupun di dalam pergerakannya itu volatilitasnya tinggi. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat, nah sekarang sideways, teman-teman, dan menjelang kemarin sebelum terjadinya akan terjadi Mercury retrograde, marketnya naik ke atas, sekarang pelan-pelan menuju ke bawah. Nah, ada kemungkinan nih, kalau kita lihat tadi berdasarkan itu, akan terjadi bull run pertama kalinya di Agustus 2024, Mercury retrograde kali ini. Itu berdasarkan apa yang kita lihat secara yang pernah terjadi sebelumnya, teman-teman ya. Nah, again, teman-teman harus melakukan riset ini ulang, gitu ya, kalau teman-teman memang mau melihat Mercury retrograde sebagai salah satu pertimbangan untuk melihat outlook market, gitu ya. Tapi inilah yang gua bisa lihat untuk saat ini, teman-teman. Ya, tapi again, disclaimer on, yang pasti secara price action gua melihat ya bahwa area 63.500 dan 61.500 ini akan menjadi support kuatnya Bitcoin jika dia mau melakukan pelanjutan sampai ke 80. Nah, kenapa 80 ya? Ini sebenarnya simpel ya. Ini kalau kita tarik Fibonacci ya, ini paling dekatnya di 80 gitu ya. Ini kalau kita tarik Fibonacci gitu. Jadi itu semua orang bisa lah. Semua orang bisa. Jadi kita nggak perlu jelasin lagi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi itulah yang gue bisa lihat untuk si Bitcoin USDT. Nah, tapi nanti pasti ada yang tanya nih, kok ini kan kayak double top ya, kok double top. Nah, again, kita kembali lagi, teman-teman ya. Ini akan ada area support gitu ya, ya. Kita tinggal lihat price action atau konfirmasinya muncul nggak? Karena kebetulan banget ini support ketemu time reversalnya.
ketemu time reversalnya yang tadi kita prediksi akan terjadi di 2 Agustus atau 5 Agustus. Jadi kemungkinan mungkin akan kita nih beberapa hari lagi sampai di hari Senin itu kemungkinan marketnya akan sideways. Marketnya akan sideways, akan cenderung naik turun sampai akhirnya masuk ke 62.000. Di sana akan ada pertanda reversal, tapi bukan berarti teman-teman ya, bukan berarti dia satu hari akan langsung pump, satu hari akan langsung pump. Bisa jadi sama seperti yang terjadi di sini teman-teman, bisa jadi sama yang terjadi seperti di Oktober sini. Apa yang terjadi di sini? Nah, kalau kita lihat yang terjadi di sini adalah marketnya sideways dulu 5 hari ya, terakhir dia merah. Nah, dia kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, akhirnya yang kelima baru dia breakout. Nah, jadi kita nanti tinggal lihat teman-teman. Kita nanti tinggal lihat. Biasanya sih harusnya dalam minggu ini harusnya dia tetap di 62.000 gitu ya. Kena di 62.000-nya. Nah, minggu depannya seharusnya dia sudah mulai pump, teman-teman. Ya, paling maksimal sampai di tanggal 9 Agustus. Ya, sampai 9 Agustus. Atau kalau kita mau lebih mantap lagi di weekend-nya. Ya, sekaligus kita ngambil di weekend-nya. Karena sekaligus menjadi weekly closing kan. Weekly closing. Seperti itu. Ya, itu yang gue bisa lihat untuk Bitcoin saat ini, teman-teman ya. Dan itu belum banyak perubahan terhadap weekly market review ini, cuma sedikit tambahan aja atas analisa beberapa bulan ke depan. So, kalau ditanya tesis gue seperti apa, Bitcoin support terdekat adalah di 62 ribuan, dan di bulan Agustus bisa mencapai 80.000. Itu aja tesis gue. Ya, itu tesis gue. Again, disclaimer on, kembali lagi ke teman-teman. Ya, itu yang bisa gue sampaikan. Oke, nah itu dari Bitcoin ya teman-teman ya, itu dari Bitcoin. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan Ethereum teman-teman ya, kita masuk ke pembahasan Ethereum. Nah Ethereum seperti apa? Sebenarnya belum ada perbedaan teman-teman ya, belum ada perbedaan dari weekly market review sebelumnya. Ini masih kurang lebih sama teman-teman, sama seperti Bitcoin. Dia juga bedanya ya teman-teman ya, bedanya adalah dia tidak berhasil di sini, dia tidak berhasil ATH. Jadi ETH-nya itu ETH-nya itu belum ATH ya, ETH belum ATH. Jadi dia lebih murah daripada si Bitcoin nih, Nah, kemungkinan kalau Bitcoinnya benar bisa naik ke 80.000, nah dia akan ATH teman-teman. Ya, si ETH ini akan ATH. Jangan lupa teman-teman, gue udah pernah sempat kasih tahu ke teman-teman bahwa spot ETF itu pasti akan bersifat bagus ke ETH. Bukan ke ETH, bahkan ke semua aset teman-teman ya. Karena kita bisa melihat seperti Bitcoin kemarin. Awalnya ya orang-orang ngomongnya jelek. Orang-orang ngomongnya jelek karena merah banget waktu itu, di mana ya, Januari 2024 gua aja lupa. Pokoknya intinya waktu itu jelek banget lah si Bitcoinnya jelek. Nah, itu padahal akan waktu sekitar 2 minggu, 1 bulannya baru flow daripada ETF spot Bitcoin. Nah, itu baru lumayan bagus. Ya, nah ini bisa jadi terulang lagi kembali di ETH seharusnya. Teman-teman ya, tinggal kita menunggu aja. Ini pertanyaannya adalah, kalian sabar nggak sebagai investor market crypto? Sabar atau tidak? Nah, yang gue bisa lihat daripada ETH ini sedang bergerak dalam fase bullish pennant, teman-teman ya. Fase bullish pennant. Nah, jujur sebenarnya ini dibilang bullish pennant-nya itu belum ada pertanda bahwa dia akan breakout gitu ya, tetapi kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat secara weekly chart gitu ya, ini masih totally bullish teman-teman. Ini masih totally bullish, tetapi yang memang volatilitasnya gede. Itulah kenapa orang-orang merasa kok bearish banget gitu, untuk si ETH-nya. Gitu ya, yang pasti kalau kita lihat ini dia lagi bergerak dalam fase bullish pennant. Bisa jadi ketika nanti Bitcoinnya masuk di 62.000, dia masih ngetes lagi di area 3.000 ya. Jadi si ETH sendiri supportnya adalah di 3.000 teman-teman. Ngetes 3.000 baru dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas ya. Mungkin dia akan breakout sampai di sini dulu, either dia akan pelan-pelan konsolidasi baru dia lanjut lagi ke atas, kurang lebih seperti itu ya. Yang pasti yang gue lihat adalah sama seperti Bitcoinnya tadi, tapi ya ETH ini sebenarnya gue jauh lebih tidak pede teman-teman ya dibandingkan si Bitcoin gitu. Walaupun ya ETH sendiri itu ada ada spot ETF, tetapi kita belum bisa membuktikan bahwa flow ETF ini berdampak baik untuk si ETH, kecuali di price action udah mulai muncul yang hijau-hijau. Nah itu mungkin lebih enak untuk kita ngomongnya teman-teman ya. Itu yang bisa gue sampaikan untuk si Ethereum. Nah, kemudian kalau teman-teman mau lihat ya, kalau misalnya mau lihat, teman-teman bisa catat ini sebentar. Nah, kalau teman-teman mau lihat kira-kira ETH ini akan gagal bullish atau tidak ya,
Teman-teman catatannya adalah ini. Jika tidak ada daily yang close di bawah 2966, ya, daily close di bawah 2966, seharusnya ETH masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi ada kemungkinan dari titik sini dia membuat sebuah pola 1 2 3 4, baru dia ke 5. Nah, 5-nya ini mungkin akan masuk ke dalam ATH-nya. Kurang lebih seperti itu yang gue bisa lihat untuk si Ethereum. Oke, itu yang gue bisa lihat. Ya, secara volume masih biasa-biasa aja ya. Volumenya masih biasa-biasa aja. Kita tidak ada volume yang spike banget. Jadi ini sebenarnya bagus teman-teman ya. Sebenarnya bagus nih kalau konsolidasi dengan volume yang kecil itu bagus. Kalau konsolidasi volumenya besar itu jelek sebenarnya ya. Konsolidasi volume besar. Nah, kalau konsolidasi volume besar tuh contohnya di mana? Ini sih agak susah ngelihatnya ya. Nah, inilah ini nih. Ini konsolidasi volume besar nih. Ini konsolidasi volume besar di sini. Ya, dari area sini sampai ke atas. Ini konsolidasi volume besar, nah di situ jelek. Ya, nah itu yang gue bisa lihat untuk si Ethereum. Oke, nah sekarang kita untuk ngebahas altcoin, gue tidak akan lama ya. Gue tidak akan lama untuk ngebahas altcoin. Jadi kita akan bahas aja dari total 3 ya, teman-teman ya. Jadi kita akan bahas dari, kita akan bahas dari total 3 aja teman-teman ya. Nah, kita lihat ke total 3 lagi. Nah, ini kemarin gue sempat ketipu ya, sampai gue bilang ke teman-teman total 3-nya nggak jadi head and shoulder nih. Gue sempat ngomong ke teman-teman kan. Nah, di sini gue lihat, ini marketnya udah mulai naik nih. Balik lagi dia ke bawah kan. Nah, sekarang jadi bentuknya mirip-mirip seperti HNS lagi teman-teman ya. Mirip-mirip seperti HNS lagi. Nah, apakah HNS-nya akan terjadi atau tidak, teman-teman ya? HNS-nya akan terjadi atau tidak? Nah, kita lihat, teman-teman. Kita lihat. Jadi catatannya kayak gini, teman-teman. Kalau kita mau lihat dia akan HNS atau tidak, ya. Jadi kalau kita lihat secara daily chart, ini pergerakannya itu kecil banget, teman-teman, ya. Kalau dia misalnya mau breakdown, seharusnya yang breakdown yang baik itu adalah breakdown seperti ini, teman-teman, ya. Volume ada candlestick yang besar, lalu diikuti candle-nya besar lagi. Itu baru namanya breakout yang bagus. Tetapi ini mau breakdown kok candle-nya kecil-kecil. Nah, berarti ini sebenarnya bisa kita ngomong ini tuh ada kemungkinan dia tuh sideways doang. Bisa jadi HNS, bisa jadi juga si total 3 itu mau membentuk seperti falling wedge di time frame yang kecil. Gitu, falling wedge di time frame yang kecil. Ya, kalau kita masuk ke dalam time frame daily atau time frame 4 jam itu kita bisa kelihatan bahwa ada kemungkinan si total 3 ini dia mau membuat satu kali low lagi yang kemungkinan besar akan terjadi di area 600 sampai 585. Kenapa 600 sampai 585? Itu satu, yang pertama ya tentu adalah support yang ada di line chart. Ya, support yang ada di line chart, teman-teman bisa lihat di sini, tunggu ya. Ini terlalu banyak nih. Bentar. Ini ya, support yang ada di line chart di sini, Support yang ada di line chart. Ya, jadi ini ada sedikit lagi, mungkin akan penurunan sedikit lagi. Plus kalau kita ambil secara Fibonacci, itu Fibonacci-nya tepat ada di golden ratio. Ya, yaitu di 600 sampai 580. Jadi ada kemungkinan sedikit lagi penurunan untuk si total 3 sebelum akhirnya dia naik ke atas. Nah, kalau secara monthly gimana? Kalau secara monthly dan secara weekly-nya gimana? Sama, teman-teman. Ya, sama. Ini banyak banget gambarnya. Ya udah, kita close dulu ya, biar teman-teman kan nanti bisa lihat lagi di sana. Nah, kalau kita lihat, kalau si total 3 ini kita bisa lihat dari line chart aja gitu ya. Kita bisa lihat dari line chart ya. Nah, di sini kurang lebih di sini areanya. Nah, kalau kita besarin lagi sedikit, nah berarti kurang lebih di sini ya. Nah, jadi total 3 ini lagi retest juga, teman-teman. Lagi meretest juga area sini, dan ini pergerakan 1 2 3 4 yang harusnya dia akan melanjutkan untuk ke atas satu wave lagi. Ya, itu adalah di weekly chart, di monthly chart-nya. Ya, nah kalau di weekly seperti apa? Nah, sama teman-teman. Di weekly juga dia lagi berusaha untuk membuat pola, ya, lagi berusaha untuk membuat pola seperti itu. Itu yang bisa kita lihat, ya. Dan MACD-nya, ya ini biasa aja kalau secara indikator. Ya, secara indikator masih biasa aja. Itu yang kita bisa lihat untuk si total 3. Nah, total 3 itu dia juga ketahan di supply yang ada di sini. Nah, inilah catatannya. Ya, itulah catatan untuk si total 3. Yang pasti, dalam time frame kecil, ya kemungkinan besar total 3 ini bisa masuk ke 600 sampai 580 dulu, gitu ya, 600 sampai 580 sebelum akhirnya dia baru naik ke atas. Itu yang bisa kita lihat. Ya, so
Mungkin itu aja teman-teman ya untuk update hari ini money market review sekilas saja gitu ya untuk si Bitcoin, Total 3 dan juga ETH. Total 3 udah mewakilkan semua altcoin ya teman-teman ya. Nah, mungkin gue cuma bisa memberikan teman-teman beberapa watchlist saja gitu ya, beberapa watchlist saja. Yang pertama, kalau di altcoin itu gue melihat Bitcoin Cash ya. Kemarin kita ngomong Bitcoin Cash akan dump teman-teman ya di konten yang sebelumnya teman-teman ya. Dia dump, bener dump, tapi dumpnya ya udah sampai di sini langsung marketnya breakout signifikan teman-teman, kenceng banget. Wah, ini berarti artinya kemungkinan orang-orang yang megang Bitcoin Cash ini diamond hand teman-teman ya, mereka ini diamond hand nih, karena kalau kita lihat dia breakout teman-teman, dia breakout di area yang menurut cukup bagus teman-teman ya, kalau gue lihat ini cukup bagus ya. Nah, jadi ini untuk si Bitcoin Cash ada kemungkinan dia bisa naik sampai 550, itu target agak long termnya, agak mid term. Dan di ujungnya kurang lebih di 700 untuk si Bitcoin Cash. Ya, ini salah satu altcoin yang mungkin harus kita bisa perhatikan. Ya, nah yang kedua masih sama yaitu di DIM, teman-teman ya, di DYM. Ini masih belum ada perubahan juga. Hari ini tuh listing di Coinbase, teman-teman ya. Hari ini tuh listing di Coinbase. Gua nggak tahu tepatnya di jam berapa. Yang pasti area ini udah menjadi area terbaik untuk si DYM. Ya, tapi kalau teman-teman mau lebih pasti lagi, teman-teman bisa menunggu total 3-nya masuk ke area tadi yang kita ngomong sekitar 600 sampai 580, baru kita bisa melakukan buy di sini. Atau ya paling tidak kita lihat Bitcoin-nya di 62.000. Ya, 62.000 sampai 63.000. Ya, itu yang kita bisa lihat untuk si altcoin. Oke, so itu aja update-nya teman-teman. Semoga cukup membantu. So kalau kesimpulan dari gua adalah kesimpulan untuk bulan Agustus gitu ya, untuk bulan Agustus. Dalam short term banget, Bitcoin itu supportnya adalah around 62k ya, around 62k. Nah, dalam long term selama Bitcoin tidak jebol 50k masih bullish. Oke, jadi selama long termnya itu tidak jebol 50k masih bullish. Kalau misalnya long termnya ternyata di bawah 50k atau apa maksudnya Bitcoin ternyata berada di bawah 50k, kita bisa mengekspektasikan double topnya terjadi. Ya, itu salah satunya. Ya, jadi ini long termnya Bitcoin tidak jebol. Jadi kalau misalnya 62 dia tidak berhasil menjadi area support, teman-teman, 62 tidak berhasil menjadi area support, kemungkinan marketnya akan mencari support baru dan kita belum tahu akan terjadi kapan, dan powerful-nya pun mungkin akan berubah. Ya, powernya akan berubah. Ya, power marketnya akan berubah. Nah, yang ketiga adalah kemungkinan untuk bulan Agustus bullish. Oke, kemungkinan Agustus bullish dengan target BTC di 80k. Itu aja. Ya, itu yang bisa gua kasih ke teman-teman untuk saat ini. Ya, semoga cukup membantu, dan jangan lupa ya teman-teman, disclaimer on juga gitu ya, dan teman-teman yang belum join Telegram Trading Tanpa Baper, silakan join Telegram Trading Tanpa Baper, dan juga jangan lupa teman-teman yang nanti yang ini mungkin yang teman-teman yang nonton dari Telegram terus belum paham ya atau belum jelas. Nah, teman-teman bisa join lihat channel kita gitu ya, lihat channel kita di ya cari aja Vincent Chandra gitu ya, atau enggak Trading Tanpa Baper ya, bantu subscribe teman-teman ya, bantu subscribe di sini. Nah, nanti kita akan upload video-video recordingnya masuk ke sini teman-teman ya. So itu aja teman-teman untuk update kali ini monthly market review, semoga cukup membantu, dan see you di monthly market review yang selanjutnya. Oke, thank you teman-teman.